Hai, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 3 April 2020, hari Jumat. Buat teman-teman yang baru, saya sampaikan bahwa ini adalah bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika ingin melihat rangkuman dari bacaan hari ini secara cepat, bisa langsung dilihat di bawah video ini ada deskripsi mengenai apa inti dari bacaan hari ini. Oke, kita mulai dengan kartu Lenormand sebagai bacaan pertama, 3 kartu sebagai tema untuk bacaan hari ini. Ularnya juga masih ada, kemarin ada, sekarang ada. Yang melingkupi adalah gambar sosok perempuan ini dan gambar jangkar, jangkar. Jangkar ini menunjukkan kalau kita berusaha untuk membuatnya bertahan atau membuatnya menjadi lebih stabil. Kita berusaha untuk menahan diri tidak ikut dalam aliran yang deras. Kira-kira seperti itu, karena jangkar memang tujuannya itu supaya kita stay di satu tempat. Stay di satu tempat dengan ada ancaman. Tetapi kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Jadi kita yakin bahwa pada saat ini ada aliran, entah energi apapun yang mengalir itu, dan itu membawa satu ancaman tertentu. Jadi beda dengan tikus, kalau ular itu sebenarnya lebih sifatnya ada ancaman tapi ada healing, dan kita juga tidak harus selalu berhadapan langsung. Dan ini adalah pilihan kita, apakah kita ingin mendekati, karena di dekat ular ada buah yang menjadi godaan. Tetapi kalau kita tahu bahwa buah di situ itu relatif ada ancaman, kita bisa mencari lokasi yang berbeda. Jadi gambar ular adalah relatif lebih bisa dikendalikan. Itu yang saya lihat. Dan kita masuk ke bacaan berikutnya menggunakan D5 Tarot untuk reading yang past, present, future. Dan kita menggunakan 3 kartu Lenormand ini tidak dengan cara interpretasi seperti tadi, tapi dia sebagai clarifier untuk bacaan utamanya adalah tarot. Oke, kita sudah dapat bacaan hari ini. Kita lihat satu persatu. Ini adalah masa lalu. Masa lalu kita pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan. Kita tertusuk. Jadi kalau dari semua penggambaran kartu tarot tentang Three of Swords adalah ketika pedang itu tidak bisa tidak, itu sudah menancap ke hati dan dia sampai keluar lagi. Berarti memang luka itu sudah terjadi. Bahwa kita bisa healing adalah hal yang lain, tetapi luka itu kalau sudah pernah menjadi bekas luka, ya scars, maka itu tidak akan hilang. Kita sudah bisa merasakan bagaimana terluka, dan itu tidak mudah dihilangkan dari kepala, tetapi kita punya kemungkinan untuk healing. Nah, karena di bawahnya kartunya clarifier adalah gambar perempuan ini, saya melihat bahwa situasinya adalah dia sudah melewati semua hal yang buruk di masa lalu. Ya, the worst already behind gitu ya. Dan sekarang kita sudah tidak perlu melihat hal itu sebagai ancaman besar, ataupun kalau ancaman adalah sesuatu yang bisa dihindari. Ini adalah pilihan kita untuk bisa menghindari ular. Seperti yang tadi, kalau kita tahu ular itu hanya datang kalau kita terpancing, tergoda untuk melakukan sesuatu, maka kalau kita tidak terpancing melakukan yang berbahaya dan berisiko itu, maka kita tidak akan mendekati ular dan tidak mungkin digigit. Kedepan kita memang ingin agar ada yang lebih ajak, ada yang lebih stabil, tetapi kesempatan tersebut, periode untuk mulai sesuatu yang stabil ini, Ace of Wands terbalik. Jadi belum saatnya.
Mudah-mudahan karena energinya toh sudah datang, itu hanya perkara hari dan minggu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu untuk merasa lebih stabil. Kita lanjut dengan bacaan tanggal 3 bulan 4 tahun 2020 menggunakan Angel Therapy Oracle Cards dengan 3 kartu ini. Ini ada 3 kartu yang sudah ditarik sampai jumping, ditambah 1 kartu untuk advice tambahan. Jadi ini adalah kartu tambahan, tidak harus selalu dipakai. Kita lihat kartunya mulai dari yang pertama. Kartu pertama adalah kejadian sebelum atau sesuatu yang leading kita untuk ke situasi hari ini, heart chakra. The answer that you seek is in your heart right now. Be open to giving and receiving love. Jadi kayaknya ini seperti gambar hati tadi, Three of Swords, ya. Semua jawaban ada di hati kita. Apakah kita sudah healing atau belum? Dan ini kayaknya pada saat ini atau sesaat yang lalu, jadi ini sama ya Three of Swords-nya, tetapi lokasinya sama-sama di masa lalu. Itu adalah kita sudah pernah sakit hati, sudah pernah terluka, sudah pernah belajar dari sesuatu yang buruk. Kalau ini bukan bicara tentang percintaan, dan saat ini kita mulai berani untuk membuka kesempatan baru, melakukan hal serupa tetapi dengan kondisi yang lebih siap. Current situation atau things to be taken, ya, saat ini atau sesuatu yang harus kita lakukan adalah if you get nervous, focus on service. Kalau kamu nervous itu merasa tidak yakin, maka fokuskan bahwa yang kamu lakukan bukan untuk dirimu sendiri, tetapi sesuatu di lingkungan memanggilmu untuk kamu membantu orang yang membutuhkan. Focus on service. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And law of attraction will automatically take care of your needs. Jadi ini menggunakan law of attraction, prinsip-prinsip itu, dimana ya seperti karma, kalau kita menebarkan semua kebaikan keluar, seberapapun pada saat itu kita tidak merasa menerima kembali, tapi hitungannya itu tidak pernah ada yang hilang, ya, setitik pun tidak ada, sangat halus, ya, tapi itu semua tercatat dan pada saatnya nanti akan kembali ke kita berkali lipat. Itu, if you get nervous, focus on service. Saat ini situasinya seperti itu. Nah, the near future when following the guidance adalah be willing to forgive, ya. Be willing to forgive. Ask the angels to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. Ya, kita memohon bantuan, ya, bahwasanya kita mampu memaafkan sesuatu supaya kita bisa terlepas dari perasaan luka tersebut. Dari tadi kayaknya memang kita kembali ke membahas tentang Three of Swords atau rasa luka, dan kalau menurut saya begitu kita lihat chart hari ini, sebenarnya kita bisa pahami bahwa bulan pada saat ini trine dengan Chiron dan Lilith, ya, membuat kita kembali membuka luka lama. Tetapi karena ini trine, maka ini adalah saatnya untuk forgiveness dan healing dari situ. Ada sesuatu yang membuat kita harus berubah. Ini square dengan Uranus, tetapi jelas ini bukan perubahan yang mudah, dan oposisinya adalah Saturnus dan Mars. Jadi memang sepertinya dia ada di Leo. Kita diminta untuk mengekspresikan apa yang menjadi tekanan buat kita. Itu adalah ancaman, tanda petik ya, ancaman dan tekanan bahwa kita harus mengikuti apa yang dipaksakan kepada kita, dan itu seperti membuka luka lama. Apalagi kemudian situasi ini seperti diulang, dan kita diminta untuk kita yang berubah, kita yang menyerah, kita yang mengalah. This is so hard memang,
Tetapi pada saat yang bersamaan tadi tekanan tersebut itu trine dengan Venus. Saya berharap ya dengan gambar ini tentunya adalah interpretasi saya dari simbol-simbol ini adalah somehow dengan tekanan dan ancaman tersebut kita mampu melihatnya sebagai peluang untuk yang terbaik buat kita, dan itu berada di transisi antara Capricorn dan Aquarius, dan memang semuanya berubah. Venus yang berada di antara Taurus dengan Gemini ini menunjukkan bahwa pada esok hari ya, ketika ini Venus ini tanggal 3, tanggal 4 ya, Venus sudah masuk ke Gemini dan bulan masih ada di Leo, membawa kita untuk lebih mampu mengutarakan apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan besok kita lihat bulan tidak lagi trine dengan Chiron dan Lilith. Jadi katakanlah kalau kita seperti membuka luka lama hari ini, it's just for today. Ingat ya, it's just for today. Oke, kita langsung, sorry bukan Celtic, tapi ini 4 kartu. Iya, it's just for today. Hari ini kayaknya memang ada sesuatu yang membuat kita lebih baik tidak merespon terburu-buru ya. Eight of Swords ini, kalau kita lihat dari depan, kita sepertinya kalah. Hari ini sepertinya kalah karena tadi bulan oposisi langsung dengan Mars dan Saturnus. Keduanya itu energi maskulin yang benar-benar perang ingin menang ya. Ada dua situasi yang saling ingin memenangkan. Itu mungkin juga ada di dalam diri kita sendiri, bisa juga kita menyaksikan orang lain, tetapi yang jelas there's nothing we can do. Kita hanya bisa menjadi saksi. Kemudian ini tantangannya adalah, dan kita tidak tahu kenapa itu terjadi. So kita dalam posisi lemah, kita tidak bisa menjelaskan kenapa. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah try to be cool as much as possible. Cobalah untuk tenang, seberapapun rasanya sukar untuk menjadi tenang. Karena kalau kita freak out, kita ketakutan, kita tidak mendapatkan apa-apa juga. Kalau kita lebih tenang, barangkali kita bisa melihat apa yang terbaik bisa kita lakukan hari ini. Dan kayaknya memang stay barangkali ya, memang stay, kita diam saja dulu, jangan melakukan sesuatu, jangan terpancing untuk ikut mendekati bahaya. That's all I can say. Oke, kita lihat spirit animal hari ini. Sorry. Ambil reading yang 5 kartu. Iya. Iya. Iya, situasinya magic. Situasinya magic itu artinya ingin ada sesuatu yang akan lahir, tanda petik. Ada sesuatu yang akan keluar, ada sesuatu yang kita belum tahu apa akan muncul, dan itu adalah proses yang menyakitkan. Dan challenge-nya adalah gajah. Karena ini tempatnya challenge, kita nggak mungkin menang lawan gajah, ya, no way. Solusinya adalah kita berusaha untuk menenangkan diri, cleansing. Ya, jadi rasa takut, rasa khawatir sebisa mungkin itu dilepaskan, dijauhkan dari hari ini dari kita, ya. Advice-nya adalah rebirth, bangun kembali apapun yang terjadi, selalu siap untuk kembali berdiri dan lakukan sesuatu, dan outcome-nya adalah kita caring, kita peduli tidak hanya buat diri sendiri tetapi juga orang lain. Oke teman-teman, rasanya hari ini bacaannya lumayan bikin bikin ngeri juga. Mudah-mudahan tidak ada hal buruk terjadi. Yang kita ketahui bahwa
forgiveness adalah bagian dari bacaan kali ini ya. Forgiveness, bahwa masalah itu ada, sekarang belum banyak yang bisa kita lakukan. Stay as much as you can ya, stay calm, dan mudah-mudahan secara perlahan semua masalah yang membingungkan hari ini akan mulai dissolve, mulai bisa terlihat jelas keesokan harinya. Oke, wanita indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.